Pada era krisis minyak di Amerika pada tahun 1973, produsen mobil asal Jepang gercep nangkep peluang. Honda ngebawa Civic, dan Mazda ngebawa RX-3 melawan seniornya sesama brand Jepang di negeri Paman Sam, yaitu Datsun dengan mobil jagoannya yaitu Datsun 510, dan Toyota selaku raja brand mobil Jepang di US pada masa itu dengan Celica sebagai tulang punggung penjualannya. Kemudian pada akhir 70-an, style modifikasi yang ada di Jepang mulai dibawa ke Amerika Serikat oleh para imigran generasi pertama dari Jepang atau istilahnya Issei yang bermukim di Southern California. Yang di kemudian hari juga diikuti oleh keturunan Jepang generasi kedua atau biasa disebut Nisei. Banyak Issei itu yang dulunya mantan pembalap jalanan di Okinawa, yang pada masa itu memang jadi pusat percampuran culture otomotif antara tentara Amerika yang menghuni base militer di sana dan kultur otomotif orang-orang Jepang. Persebaran Issei dan Nisei yang main mobil Jepang di US pada masa itu ada di daerah Gardena, kemudian diikuti daerah Torres dan Palos Verdes. Para keturunan Jepang di US itu terkenal sebagai orang yang pertama kali ngemodif Datsun 510, kemudian diikuti mobil Toyota Celica dan Mazda RX-3. Modifnya sendiri cukup simpel, cuma repaint, ganti knalpot, dan korek-korek karbu. Pada masa itu, para Issei dan Nisei yang main mobil Jepang itu suka kumpul di Meiji Market Plaza yang terletak di daerah Gardena, kota Los Angeles. Mereka rutin mengadakan car meet di tempat itu. Makin lama, mereka makin terkenal sampai keluar daerah Los Angeles dan ngebikin pecinta mobil dari daerah lain untuk ikutan datang ke sana buat nimbrung, terutama orang-orang yang main mobil Amerika atau mobil domestik. Dan di kemudian hari akan jadi cerita panjang tentang perseteruan antara pecinta mobil Jepang dan mobil Amerika. Tapi cerita perseteruan ini akan diceritakan nanti di segmen import versus domestik. Lanjut, pada kisaran pertengahan tahun 80-an, secara garis besar terdapat dua jenis komunitas mobil Jepang yang tumbuh di sekitaran California. Yang pertama adalah komunitas yang lebih fokus ke tampilan dan estetika mobil. Dan yang kedua adalah komunitas yang lebih fokus ke performa mobil dan sering melakukan balap liar di malam hari, dan biasa disebut juga dengan sebutan Midnight Racer. Kedua aliran itu disatukan oleh acara car meet yang diadain makin serius pada pertengahan 90-an, dengan terbentuknya event car meet legend yang bernama Import Show Off, yang di kemudian hari berganti nama jadi Nisei Show Off. Tetengkotnya adalah seorang keturunan Jepang bernama Ken Miyoshi, yang dijuluki The Godfather of California Import Car. Harumnya nama Nisei Show Off pada masa itu membuat scene import car di Amerika bener-bener meledak pada era 90-an sampai era 2000-an, dimana meledaknya scene itu juga didukung beberapa faktor. Yang pertama adalah makin banyaknya produsen mobil asal Jepang yang masuk ke Amerika, baik itu dengan bikin sub-brand khusus untuk pasar Amerika ataupun pede masuk dengan brand global mereka. Mitsubishi resmi masuk pada tahun 1990 setelah sebelumnya menjalin kerjasama yang baik dengan Chrysler Group dengan ngesapli part mesin untuk mobil-mobil Dodge dan Chrysler pada tahun 80-an. Dan masing-masing brand Jepang itu ngebuat produk versi Amerikanya sendiri yang dikenal dengan sebutan mobil-mobil USDM. Nissan ngeluarin 240 SX yang basicnya dari 180 SX dan S13 yang laris di Jepang. Sedangkan Mitsubishi langsung ngehajar market US dengan mobil Grand Tourer Mitsubishi GTO, yang kemudian dibalas Toyota dengan Supra MK4 USDM yang mulai dijual tahun 93. Rame banget persaingan antar pabrikan Jepang pada masa itu untuk berebut kue di segmen sport car sampai di awal 2000-an, yang membuat pilihan untuk dijadiin bahan mobil import car makin banyak. Kemudian diperkuat lagi oleh beberapa hal di bidang entertainment. Yang pertama adalah dari game Gran Turismo 2 yang dirilis di Amerika pada akhir tahun 1999. Uniknya adalah di zaman game konsol dulu, satu game itu ada beberapa versi yang dipersonalisasi untuk region tertentu. Contoh, untuk Gran Turismo mereka ngeluarin 3 versi, yaitu game versi Jepang, US, dan Europe. Masing-masing versi itu ada perbedaan konten, yaitu di list mobil. Ada mobil yang muncul di rilisan versi Eropa, tapi nggak ada di Amerika maupun di Jepang. Karena untuk urusan mobil di game itu, selain Polyphony Digital selaku developer minta izin ke pabrikan untuk nampilin beberapa mobil di game mereka, beberapa pabrikan juga diketahui ada yang nitip mobil buat ditampilin di gamenya di region tertentu, dengan tujuan untuk promosi.
Waktu game Gran Turismo 2 bener-bener meledak di US, banyak remaja yang main secara tidak langsung udah men-setting pikirannya. Kalau nanti udah dapet SIM, bakalan beli mobil Jepang terus dimodif juga ala-ala Jepang atau ala-ala import car di Amerika. Terus lanjut lagi pada tahun 2000-an dengan dimuatnya modifikasi import car di film Fast and Furious yang pertama pada tahun 2001. Di situ nggak cuma 1 atau 2 mobil import yang tampil, tapi banyak banget. Mulai dari Mitsubishi Eclipse, Toyota Supra MK4, Honda Civic, Mazda RX-7 FT, Nissan Maxima, sampai Honda Integra versi USDM yang dijual di bawah brand Acura. Style modifikasinya bener-bener style modifikasi import car pada akhir 90-an sampai awal 2000-an. Fast and Furious pertama memang terinspirasi dan menggambarkan culture import cars di Los Angeles. Dan lagi, karena kesuksesan dari film Fast and Furious yang pertama itu, Electronic Arts gercep nangkep peluang dengan melakukan switching terhadap franchise game Need for Speed yang mereka buat. Kalau kita lihat di game-game Need for Speed yang keluar sebelum tahun 2003, list mobilnya didominasi supercar Eropa dan beberapa muscle car Amerika. Karena market pengennya kayak gitu. Tapi pada tahun 2003, EA membuat gebrakan baru dengan meluncurkan game NFS Underground yang pertama. Kalau dulu mobil-mobilnya memang supercar, tapi pada game itu, car listnya didominasi oleh mobil-mobil Jepang yang dijual di Amerika. Kemudian untuk opsi modifikasi juga lebih condong ke culture import car dari daerah Los Angeles, di mana kita bisa pasang bodykit yang stylenya Jepang banget, pasang underglow, ngasih stiker di mobil, terutama stiker tribal yang ngetrend di scene import car pada masa itu. Dari sisi media, pada masa itu ada 2 majalah yang terkenal karena nge-expose culture import car, yaitu Turbo Magazine dan Import Tuners Magazine. Untuk Turbo Magazine sendiri udah ada sejak tahun 1985 dan fokusnya ngebahas event balap mobil Jepangan beserta mobil-mobil kencang dan teknologi apa aja yang dihadirkan para tuner mobil import. Kemudian karena makin lama rubriknya makin banyak, maka dipecahlah beberapa bahasan dalam majalah Turbo Magazine ke majalah baru yang bernama Import Tuners Magazine. Dan majalah Import Tuners Magazine resmi terbit pertama kali pada tahun 1998. Bedanya dengan Turbo Magazine, majalah ini lebih fokus ke culture-nya. Mereka sering meliput bengkel lokal, spot nongkrong yang enak di suatu daerah, klub mobil lokal, sampai berbagai event car show untuk mobil import. Bahasan-bahasan yang sebelumnya belum sempat di-cover oleh Turbo Magazine. Ditambah dengan bahasan tentang teknologi part-part aftermarket terbaru yang sebelumnya udah ada di majalah Turbo Magazine. Dan di situ juga ada komik yang berjudul Max Boost yang ceritain kehidupan anak mobil import. Tapi juga diselipin ejekan yang ditujukan ke anak-anak mobil domestik. Dan ada satu hal unik yang membedakan antara Import Tuners Magazine dan majalah otomotif lain, yaitu di covernya. Selain ada mobil, juga ada cewek seksi yang matching di situ. Cewek-cewek inilah yang kemudian hari dikenal dengan nama Import Models. Import Models udah tampil di cover majalah itu bahkan sejak isu pertamanya di tahun 1998. Dan biasanya yang jadi model itu cewek-cewek keturunan Asia. Foto-foto mereka biasa dimuat di halaman depan majalah otomotif untuk menarik minat pembaca. Import Models yang paling terkenal adalah Kayla Yu dan Aiko Tanaka, yang kemudian mereka berdua jadi salah satu cameo di film Fast and Furious Tokyo Drift, tepatnya pada scene awal balapan antara Sean dan DK. Fun fact, cewek-cewek yang ditampilkan dalam film itu mayoritas adalah import models yang terkenal pada masanya. Masih berkaitan dengan Import Tuners Magazine, pada isu pertamanya di tahun 1998 itu, mereka ngeliput sebuah event car show khusus import car yang legendaris, yaitu Hot Import Nights atau kerap dikenal dengan nama HIN. Sebelum ngeluarin majalah juga, dulunya HIN merupakan event gede yang pertama kali diadakan di California, yang selalu dihiasi dengan mobil-mobil berstripping tribal, pintu gunting, audio pioneer atau Kenwood yang menuin bagasi mobil, pasang air sus, underglow, bodykit dengan banyak tekukan, dan kreasi-kreasi lain yang unik macam velcro. Hot Import Nights juga secara langsung ikut bikin scene import car makin meriah, terutama bagi mereka yang demen motif tampilan mobil-mobil imports. Kemudian kalau di sisi balapnya, pada tahun 1990 mulai diadakan event drag race 402 meter khusus mobil import yang bernama Battle of the Imports. Event pertamanya diadakan di Palmdale, Los Angeles, dan di tahun-tahun berikutnya juga sempat diselenggarakan di Las Vegas.
Sepanjang perjalanannya, event ini jadi ajang show off untuk produsen part aftermarket khusus mobil-mobil import di US, macam Skunk 2, dan jadi pintu masuk untuk produsen part aftermarket dari Jepang macam HKS, Girardi, Blitz, dan Nismo. Sekarang kita bahas mengenai perseteruan antara import dan domestik. Pesatnya perkembangan kultur mobil import di Amerika mendapat perlawanan yang sengit dari pecinta mobil domestik Amerika. Pada waktu itu, haram hukumnya pemilik mobil import duduk di jok mobil muscle atau mobil domestik, dan begitu juga sebaliknya. Mereka punya pikiran buruk terhadap satu sama lain. Pihak import car nganggep kalau mesin LS1 yang biasa nempel di mobil-mobil domestik itu berat dan teknologinya kuno. Sedangkan dari pihak domestic car, nganggep kalau mobil import car itu sebenarnya mobil emak-emak yang didandani biar mirip mobil balap. Padahal enggak, dan muncullah kata racer, yang merupakan plesetan dari kata racer sebagai pelengkap ejekan ke anak-anak import. Karena anak-anak domestik nganggep kalau mobil balap yang asli ya muscle car karena dipakai di balap NASCAR, bukan mobil FWD dengan mesin 4 silinder yang dipakai banyak anak-anak import. Sejarah perselisihan antara kedua subculture otomotif ini dimulai jauh pada pertengahan 80-an. Yang namanya Amerika, kalau ada rame-rame dikit pasti dijadiin ladang cuan. Termasuk perselisihan antara dua subculture otomotif ini. Karena perselisihan ini hot banget pada tahun 90-an, dibuatlah event drag race yang bernama World Cup Final Import versus Domestic sejak tahun 1996. Event ini biasa diselenggarakan di Maryland International Raceway, dan sistemnya break attempt kayak kebanyakan event drag race di Indo, yang distandarkan dalam kelas tertentu. Event ini tiap tahun selalu rame dan masih survive sampai sekarang ini. Tapi panasnya perselisihan antara anak-anak import dan domestik itu mulai luntur pada pertengahan 2000-an. Ditandai dengan makin dewasanya pemikiran anak-anak mobil di sana setelah ngelihat mobil-mobil yang dilempar ke pasaran. Anak-anak domestik mau ngatain racer gak jadi setelah lihat anak-anak import pada pakai mobil Nissan GT-R R35 dan GT86, yang mereka akui sendiri kalau mobil itu enak dan lumayan kenceng di kelasnya. Dan di sisi lain, anak-anak import mau ngatain kuno ke anak domestik juga nggak jadi, karena muscle car pada masa itu juga keren-keren dan teknologinya mirip-mirip lah sama mobil Jepang. Ditambah, perselisihan mobil import sama domestik udah nggak relevan lagi. Karena antara pabrikan Jepang dan Amerika sebenarnya dari dulu udah banyak sharing teknologi. Dan pabrikan-pabrikan itu juga sebenarnya sharing teknologi juga sama pabrikan Eropa. Yang ngebikin perbedaan antara mobil import dan domestik itu hanya di tempat plan pembuatannya aja. Beda seperti dulu yang dimana mobil import dan domestik itu teknologinya khas masing-masing pabrikan dan ideologinya beda jauh. Kemudian secara heroik, anak import dan anak domestik disatukan oleh event balap itu sendiri. Selain event-event drag race yang udah lama diadain, juga ada event drifting. Kita lihat sendiri pada tahun 2004 di event D1GP di Irwindale ada Pontiac GTO yang dipakai ngedrift. Hal itu jadi simbol pemersatu antara culture otomotif di Amerika dan culture otomotif di Jepang, yang di kemudian hari akan makin banyak part Amerika dan mobil Amerika yang dipakai ngedrift di sebuah event yang bernama Formula Drift. Dan di level grassroots juga banyak yang pakai mobil Amerika pakai mesin Jepang atau sebaliknya. Hal itu juga ngebikin perdebatan import versus domestik udah nggak relevan lagi. Perlahan, zaman makin berkembang. Dan karena culture permobilan makin lama makin nyatu, maka segala sesuatu yang segmented ke subculture tertentu perlahan juga lenyap. Event karbit legendaris Nice Show Off terakhir diadakan pada tahun 2013, yang kemudian perannya di take over oleh Stand Nation, yang mengadakan event serupa, tapi tidak 100% seperti Nice Show Off. Sedangkan Hot Import Night berkembang pesat sampai ke negara-negara lain dengan mengikuti perkembangan zaman. Mereka nggak cuma pamerin modifikasi mobil-mobil import dari Jepang aja, tapi juga ikut mejengin supercar Lamborghini, kemudian sportcar BMW dan Audi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sementara, majalah Import Tuner Magazine switching ke media online dan udah nggak produksi versi cetaknya lagi karena pergeseran zaman. Dan positioningnya juga sulit, karena berebut sama saudaranya sendiri yaitu Motor Trend.